itu penyimpangan akan terjadi di dalam agama jika orang mempraktekkan ajaran-ajaran agama atau ritual-ritual agama itu tanpa dilandasi dengan ilmu agama yang cukup. Itulah yang akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah agama. Bukan orang yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, tetapi orang yang mempraktekkan agama secara luar, secara menggebu-gebu tanpa dilandasi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan kawan-kawanku sekalian, kembali menuai sebuah kritik KSAD Dudung Abdurrahman yang selalu mengeluarkan kata-kata atau statement-statement kontroversi. Banyak sekali statement-statement dari KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat bernama Dudung Abdurrahman ini yang kemudian menuai kontroversi di masyarakat. Salah satu hal yang terbaru adalah pernyataannya di dalam salah satu ceramahnya di Papua kalau tidak salah, yang kemudian dikritik habis-habisan oleh Ketua MUI kalau nggak salah bernama Khalil Nafis. Dudung Abdurrahman mengatakan dalam salah satu ceramahnya, saya kutip, bahwa dia mengatakan jangan terlalu dalam atau jangan terlalu dalam mempelajari agama, nanti terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teman-teman sekalian, saya punya perspektif yang berbeda tentang apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman ini. Meskipun secara generik, secara literal, saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman ini jelas salah. Tapi saya punya perspektif yang berbeda dan punya makna yang berbeda. Saya ingin mengatakan bahwa Dudung Abdurrahman ini, KSAD ini, ingin mengatakan sesuatu tapi disampaikan dengan bahasa yang salah. Karena apa? Karena saya punya referensi yang berbeda tentang apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman dan itu diafirmasi oleh hadis. Teman-teman sekalian, kasus yang pertama atau masalah yang pertama, saya ingin mengupas satu persatu. Apa benar mempelajari agama secara detail, secara mendalam, secara dakik itu dapat terjadi penyimpangan bagi orang yang mempelajari tersebut? Saya ingin mencontohkan beberapa atau mengemukakan beberapa contoh tokoh yang memiliki kedalaman ilmu agama yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Quraisy Shihab. Kita ingin mengatakan bahwa orang seperti Quraisy Shihab itu menyimpang oleh karena dia terlalu dalam mempelajari agama. Contoh adalah Said Akil, contoh Buya Syafi'i Ma'arif. Kita ingin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari agama akibat karena mereka mempelajari agama secara mendalam. Saya secara pribadi itu tidak bisa kita mengatakan bahwa mempelajari agama secara mendalam akan terjadi penyimpangan. Itu tidak akan pernah terjadi dan itu salah. Pernyataan seperti itu salah. Apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman ini adalah sesuatu yang salah sebetulnya. Tetapi sekali lagi, sebetulnya Dudung Abdurrahman ini ingin mengatakan hal lain, tapi disampaikan dengan bahasa seperti itu yang kelihatannya salah. Orang yang mempelajari agama secara mendalam justru dia akan memiliki keluasan hati, akan memiliki pandangan yang sangat luas dan akan toleran, akan inklusif, terbuka terhadap jenis perbedaan apapun. Itu orang yang mempelajari agama secara mendalam. Nah, teman-teman sekalian, saya punya perspektif yang berbeda dengan apa yang ingin dikehendaki oleh Dudung Abdurrahman lewat bahasanya yang salah itu. Saya ingin melegitimasi itu dengan salah satu hadis. Kitabnya itu bernama Kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Terkait dengan mempelajari agama secara mendalam akan terjadi penyimpangan, itu jelas sesuatu yang salah. Tetapi praktik-praktik agama yang tidak dilandasi dengan ilmu, tetapi dipraktekkan dengan cara mendalam, itulah yang akan menimbulkan masalah. Jadi bukan mempelajari agamanya yang salah, yang akan menimbulkan penyimpangan. Tetapi mempraktekkan praktek-praktek agama, amal-amal agama tanpa dilandasi dengan ilmu, itulah yang akan menimbulkan
ketimpangan, itulah yang akan menimbulkan penyimpangan. Salah satu hadis dalam Mukhtarul Ahadits itu misalkan mengatakan begini. Iyyakum wa ta'ammuqa fid din fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Ini dalam sebuah hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Kata Nabi, iyyakum wa ta'ammuqa fid din. Memperdalami agama, mendalami agama secara benar, itu dalam istilah bahasa Arab itu dikenal dengan istilah at-ta'ammuq. At-ta'ammuq itu belajar secara mendalam. Tapi di dalam hadis ini yang ingin disampaikan oleh Nabi adalah praktik keagamaan tanpa dilandasi dengan ilmu. Iyyakum wa ta'ammuq fid din fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Takutlah kamu, hindarilah mendalami praktik-praktik agama. Kenapa? Fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Karena Allah telah menjadikan agama itu sesuatu yang mudah. Jadi jelas mendalami praktik-praktik agama atau mempraktikkan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan agama tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan, itulah yang akan menjadikan orang tersebut menyimpang dari ajaran agama. Salah satu kasus misalkan contohnya saya berikan contoh. Orang di dalam keadaan terpepet itu kan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang haram. Ini karena di keadaan darurat. Ini karena keadaan terpaksa. Dia diperbolehkan untuk melakukan hal yang dia larang oleh agama. Bayangkan jika ada orang tanpa pengetahuan agama di dalam keadaan seperti itu. Apa dia tahu kira-kira hal-hal seperti itu? Salah satu kasus lagi misalkan saya melakukan atau kalian atau Anda semua melakukan satu perjalanan. Jangankan misalkan satu perjalanan, Anda berdiam di rumah sendiri, tiba-tiba Anda ada hajat yang tidak bisa Anda tinggalkan karena meninggalkan sholat. Itu menurut ulama-ulama ahli jurisprudensi Islam, itu bisa dikosor, bisa dijamak. Bayangkan jika kasus ini menimpa orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan agama. Bisa nggak kira-kira mempraktekkan itu? Tahu nggak dia kira-kira mempraktekkan itu? Orang yang melakukan perjalanan, ya kan? Dia kan diberikan dispensasi untuk melakukan rukhsah, untuk melakukan jamak dan qasar. Bayangkan kalau ada orang melakukan suatu perjalanan tanpa dia tahu hukum jamak dan hukum qasar. Dia tidak tahu tentang jamak dan qasar. Apa yang akan dia lakukan? Banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Dia sholat di kereta api, di kendaraan. Dan itu sebetulnya adalah merupakan praktik-praktik ibadah, praktik-praktik agama yang dalam tanda kutip bisa dilabeli dengan at-ta'ammuq. Terlalu dalam di dalam mempraktikkan agama tanpa didasari ilmu pengetahuan. Itu sebetulnya yang menurut saya ingin disampaikan oleh KSAD Dudung Abdurrahman ini. Jadi jelas sekali hadisnya bilang iyyakum wa ta'ammuqa fid din fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Fakhudhu minhu ma tutiquna wa innallaha ta'ala yuhibbu ma dama min amalin shalihin wa in kana yasiran. Jelas. Teman-teman sekalian, saya tidak paham dengan para pengkritik KSAD Dudung Abdurrahman ini. Seharusnya mereka tidak hanya mengkritik, tapi kemudian berusaha untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh KSAD Dudung Abdurrahman. Meskipun jelas-jelas bahasa verbal dari Dudung Abdurrahman itu salah. Tetapi jangan salah. Praktek-praktek agama yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan dipraktekkan secara begitu mendalam, itulah sebetulnya yang akan menjadi penyimpangan, yang akan terjadi penyimpangan. Kita tahu bahwa pada suatu ketika ada 3 sahabat mendatangi Nabi. Sahabat tersebut bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Aisyah menjawab bahwa Nabi itu biasa tidur, biasa puasa. Kata 3 orang sahabat ini, apa jawabannya? Apa bedanya kami dengan Nabi? Kami juga sholat, Nabi juga sholat. Nabi puasa, kami puasa. Bahkan kami puasanya setiap hari. Kami sholatnya setiap malam. Dan kami membaca Quran setiap hari tanpa henti.
Inilah yang disebut dengan at-ta'ammuq fid din, yaitu at-ta'ammuq fi a'malid din bi ghairi ilmin, yaitu mendalami agama secara benar-benar dipraktekkan di dalam keseharian tanpa dilandasi ilmu pengetahuan. Ini yang akan terjadi penyimpangan. Kalau disebutkan apakah KSAD Dudung Abdurrahman ini atau pernyataan KSAD Dudung Abdurrahman ini salah, saya ingin mengatakan benar salah kalau dipahami secara literal. Tetapi ada hadis Nabi yang ingin mengatakan bahwa praktek agama dengan secara mendalam tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, itulah sebetulnya yang akan menjadikan akan terjadi penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan terhadap ajaran-ajaran agama. Jadi kalau saya memahami apakah apa yang disampaikan oleh KSAD Dudung Abdurrahman ini salah, secara literal memang salah. Tapi kita bisa memahami dalam konteks yang lebih generik, yang lebih luas. Yaitu penyimpangan akan terjadi di dalam agama jika orang mempraktekkan ajaran-ajaran agama atau ritual-ritual agama itu tanpa dilandasi dengan ilmu agama yang cukup. Itulah yang akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah agama. Bukan orang yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, tetapi orang yang mempraktekkan agama secara luar, secara menggebu-gebu tanpa dilandasi ilmu pengetahuan. Begitu teman-teman sekalian.